Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hak Allah dan hanya kepunyaan Allah. Berkat taufik hidayah, inayah juga maghfirahnya. Alhamdulillah, suatu kebahagiaan kita dipertemukan dengan bulan suci yang bulan yang mulia, dan alhamdulillah sekarang sudah di penghujungnya. Mudah-mudahan tarbiyah Ramadan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya mudah-mudahan mensibgoh kepada kita sehingga kita betul-betul sampai kepada tujuan yang Allah inginkan, yang Allah harapkan, yaitu menjadi pribadi yang agung, pribadi yang mulia, sebagaimana diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada akhir ayat ini tentunya ini sudah menjadi mafhum dan menjadi ayat yang populer. Dan karena pertemuan ini ya lewat online yang diselenggarakan oleh panitia DKM Istiqomah, yang mudah-mudahan senantiasa menjadi amal soleh, yaitu kita sampai kepada tujuan yang mulia di sisi Allah, dan ini harus menjadi target kita semuanya, menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah itu bukan banyaknya harta, bukan tingginya jabatan, banyaknya gelar, tetapi melainkan orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah menginginkan, mengharapkan kepada kita semuanya sebagai bentuk kasih sayang, mensibgoh, memberikan sebuah riyadhah, latihan kepada kita agar kita sampai yaitu pada derajat yang tinggi, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita lihat, mari kita tadaburi dari ayat-ayat tentang saum ini, betapa sangat luar biasa. Banyak pesan, banyak hikmah, banyak ibrah yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 83. Allah menginginkan, mengharapkan, memberikan pesan kepada kita agar kita sampai kepada derajat muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa mulia di hadapan Allah. Dan orang-orang yang bertakwa ini merupakan suatu kunci menuju kebahagiaan. Dengan takwa kita menuju kepada gerbang kemuliaan. Dengan takwa kita menuju kepada kebahagiaan. Dengan takwa Allah memberikan berbagai kemudahan. Dengan takwa kita menuju surganya Allah. Maka sungguh berbahagia ketika Allah memberikan sebuah wahana, tempat untuk meriadah diri kita, yaitu dengan saum 30 hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita berharap, kita berdoa, kita memaksimalkan ibadah kita di penghujung akhir ini. Dan sungguh luar biasa saudara-saudara kita yang bisa melakukan itikaf walaupun dengan berbagai keterbatasan, dia siap sanggup meninggalkan keluarganya. Dan sebagian lain juga ada yang melakukan berbagai, memaksimalkan ibadah, tarbiyah, zikir, tahmid, tahlil, tilawah, tadabur ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan ini pun menjadi amal soleh. Dan kita menuju yaitu la'allakum tattaqun. Sehingga siap dan sanggup pada akhirnya imtisalul ma'muras wazzinabun nawahi. Menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesadaran. Dan tentunya dengan bimbingan Allah, kita pun diberikan kemampuan, kesanggupan, yaitu waztinabun nawahi, menjauhi apa-apa yang dilarang Allah. Karena sesungguhnya inilah yang tinggi, iman yang tinggi, ketika dia sudah siap dan sanggup menjauhi apa-apa yang dilarang. Kalau melakukan apa yang diperintah, kebanyakan kita orang-orang yang beriman sanggup. Tetapi ketika Allah melarang sesuatu yang dilarang oleh Allah, terkadang bagi kita, bagi orang-orang yang beriman, masih melanggarnya, masih melakukan.
Dan Imam Ghazali menyebutkan ketika orang yang beriman sudah sanggup imtisalul ma'muras wa zinabun nawahi, meninggalkan yang dilarang, ini sesungguhnya dia sudah menuju pada puncak keimanan yang tinggi. Tapi sebaliknya, kadang kebanyakan kita, termasuk apa yang saya rasakan pun, ketika masih siap melakukan sholat, tetapi terkadang kita masih berbohong. Kita masih melakukan tarawih, tetapi kita masih mengumpat orang lain. Kita melakukan tahajud tengah malam, tetapi gibah, terutama kaum akhwat, kaum perempuannya, banyak sekali ketika bertemu dengan teman, dengan saudara-saudaranya. Sesungguhnya itu adalah sebuah dosa. Dan sesungguhnya itu sesuatu yang dilarang oleh Allah. Makanya kita masih disebut sebagai orang muslim yang disebut STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Tapi jangan putus asa sahabat-sahabat, saudara-saudaraku. Kita tentunya harus berusaha dan berupaya dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita menuju tadi al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Di ayat 183 nanti kita bandingkan dengan ayat yaitu 187-nya akan berbeda. Kalau ayat 183 la'allakum tattaqun, yaitu agar kamu bertakwa. Jadi yang diinginkan, diharapkan itu kita semuanya mencapai derajat ini. Kemudian sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita tadabburi ayat selanjutnya. Dan saya tidak mengupas satu persatu atau kata per kata, tapi melainkan pesan, ibrah betapa dahsyatnya Al-Quran sesuai dengan kemampuan, kesanggupan kita menggalinya. Dengan kedangkalan ini mari kita gali. Yaitu di ayat terakhirnya ada kata in kuntum ta'lamun di ayat 184. Apabila kamu mengetahui. Ini merupakan salah satu jalan. Dan ini merupakan salah satu pesan dari Allah. Agar apa? In kuntum ta'lamun, apabila kamu mengetahui. Jadi ketika kita ingin tahu sesuatu, berarti kita harus mencari tahu. Yaitu dengan thalabul ilmi, mencari ilmu. Nah, jadi di sini pesan dari ayat-ayat Ramadan ini agar orang-orang yang beriman memiliki spirit, semangat, irah untuk apa? Thalabul ilmi. Ya alhamdulillah terbukti di bulan Ramadan ini, walaupun di tengah corona pada saat ini, tetapi semangat dan berbagai kegiatan masih banyak kita lakukan. Masih banyak kesempatan untuk menyampaikan ilmu maupun untuk mendapatkan ilmu atau thalabul ilmi dengan berbagai media online. Yang dengan media ini terasa kan ketika Allah memberikan suatu alat teknologi, tergantung kepada kita memanfaatkannya. Maka ketika dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk dakwah, untuk menyampaikan kebenaran, kita mendengarkan kebenaran, ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan pada kesempatan pun saya pun berharap dari satu ayat, dua ayat ini bisa menjadi sebuah motivasi agar kami, teman-teman, sahabat-sahabat menuju untuk lebih baik. Yaitu di ayat 184 ini spirit kepada kita untuk semangat mencari ilmu. Dan bukankah kalau kita tadabburi kepada surat dan ayat yang pertama turun itu, surat Al-A'la. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Jadi iqra bismi rabbik. Iqra bacalah. Iqra bacalah. Jadi tekanan surat dan ayat pertama ini menggambarkan kepada kita agar senantiasa sebelum melakukan sesuatu ini kita harus memiliki ilmu. Begitupun dengan saum. Di ayat 184 ini dengan kaifiat yang benar, tata cara yang benar. Ketika niat dan kaifiat tata cara yang benar, insya Allah ini menjadi amal yang makbul, amal yang diterima. Tapi ketika tidak cukup hanya dengan niat saja, kita niatnya lurus, niatnya benar, semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah, tetapi kaifiatnya tidak mengikuti kaifiat Rasulullah, tata cara Rasul,
maka ini pun menjadi amaran yang mardud. Bisa menjadi amal yang sia-sia. Menjadi penting bagi orang-orang yang beriman memiliki spirit, semangat untuk thalabul ilmi. Utubul ilma minal mahdi ilallah. Tapi ini pun diingatkan di surat pertama tadi, di ayat pertama, Iqra, bacalah bismi rabbik, semata-mata dengan menyebut asma Tuhan, dengan asma Allah, alladzi khalaq, yaitu yang menciptakan kamu sekalian. Jadi ketika kita sudah memiliki ilmu, harus kembali kepada pemberinya. Jadi di sini harus kembali kepada Allah. Orang-orang yang bisa membaca, maka di sini disebutkan Iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca? Ketika objeknya tidak disebutkan, ini bermakna umum. Maka kita baca baik yang sifatnya al-kauniyah maupun ayatul Qur'aniyah, alam semesta maupun ayat-ayat Al-Quran harus kita baca. Tapi dengan koridor bismi rabbik, yaitu dengan asma Allah alladzi khalaq, yang telah menciptakan kamu sekalian. Sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita lihat juga di ayat 185, yaitu ini merupakan sebuah pesan dan harapan dari Allah dengan tarbiyah Ramadan ini, yaitu wala'allakum tashkurun, agar kamu sekalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita maknai, kita sadari, kita pahami bahwa sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan setiap waktu, setiap saat, setiap detik yang tidak pernah berhenti. Tapi kita menyadari pada saat ini dengan pandemi ini, banyak orang-orang yang kurang sadar sehingga membuat dirinya jauh dari Allah. Nauzubillah. Apa? Menyalahkan yang lain, menyalahkan atasan, menyalahkan teman, menyalahkan tempat kerja. Jangan, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. Kalau kita lihat kenikmatan-kenikmatan Allah itu sudah banyak. Kita usia berapa? Berapa puluh tahun menghadapi bulan Ramadan. Dan dampaknya itu dirasakan oleh semuanya. Baik tingkat atas maupun tingkat bawah. Baik itu pejabat maupun rakyat. Tapi yang paling penting, yang paling esensi bagi kita adalah ketika Allah memberikan kenikmatan, kita bersyukur. Falahu khairun, maka bagimu kebaikan. Wa in asabatu dzarra, apabila sesuatu kesulitan termasuk dengan musibah ini, dengan wabah ini, senantian sabaro, kita bersabar. Tidak mudah menyalahkan orang lain. Ini ujian dari Allah. Betapa kenikmatan-kenikmatan Allah yang berikan itu sudah bertahun-tahun. Sudah berapa kali Ramadan kita menikmati kenikmatan-kenikmatan Ramadan. Sekarang dengan musim ini, mari kita justru tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan teman kita maupun yang lainnya. Tetapi kita kembalikan kepada diri kita. Kita kembali kepada Allah dengan penuh keikhlasan, kesabaran. Ketika Allah memberikan tadi ujian dan kita sabar, wallahu khairun, insya Allah ini menjadi kebaikan. Kenapa? Tadi orang-orang yang bermukmin, orang-orang yang beriman, ketika diberikan musibah, sabara, kita bersabar. Karena kesabaran itu yang pertama, sabar fi taatillah, sabar melaksanakan perintah Allah. Kita diperintahkan Allah untuk sholat, kita qiyamul lail, kita sholat berjamaah, mari kita laksanakan. Tapi ada kesempatan kita untuk di rumah, kita bisa laksanakan lebih optimal, yaitu dengan keluarga kita. Dan kita rasakan, kita dengan keluarga juga mungkin di tengah berbagai kesibukan dituntut oleh Allah untuk apa? Mari kita ajak, mari kita bersama-sama. Bukan hanya makan dan minum, tetapi dalam bentuk yang lain, yaitu spiritual. Betapa indahnya ketika kita bisa sholat berjamaah dengan istri kita, sholat berjamaah dengan anak-anak kita. Alhamdulillah. Dan itu bukan hanya satu kali, dua kali, bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan. Tapi ketika ada kesempatan, waktu diperbolehkan lagi, mari kita melakukan juga, semangat lagi ke masjid, jangan kebablasan terus di rumah, sahabat dimulakan.
Jadi ketaatan fi taatillah, taat kepada perintah Allah dalam ketaatan. Atau fi musibah, taat dalam ketika diberikan tadi ujian, musibah, kesulitan, kesukaran, penyakit, wabah dan sebagainya. Dan taat kita an maksiatillah, menjauhi dari berbagai perbuatan maksiat. Ini pun perlu kesabaran. Sahabat yang dimuliakan Allah, ini ayat yang ke-185, yaitu Allah menginginkan, Allah mengharapkan, Allah mentarbiah kita, la'allakum tashkurun, agar kamu sekalian tetap bersyukur. Bahkan orang yang levelnya tinggi ketika diberikan ujian, diberikan kenikmatan dia bersyukur, diberikan musibah juga dia bersyukur. Sangat luar biasa. Ya. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur, timbulkan rasa syukur kita kepada Allah. Karena kenikmatan-kenikmatan Allah sekali lagi yang diberikan tidak pernah berhenti. Allah mengingatkan kepada orang-orang yang bersyukur, pasti Allah kena menambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. La in syakartum, apabila kamu sekalian bersyukur, la azidannakum, Allah pasti akan menambah. Ketika kita dapat ilmu, kita berikan kepada teman kita, murid kita dengan penuh keikhlasan, insya Allah ilmu kita akan bertambah. Ketika kita dapat rizki, kita bisa berbagi kepada keluarga, saudara, tetangga, kaum doa apa? Pasti la azidannakum, Allah akan menambah. Dengan berimpak, dengan bersedekah. Bukan berkurang rizki kita, melainkan Allah mengatakan bal yazdad, bahkan bertambah. Tidak ada suatu perniagaan yang lebih hebat, luar biasa, kecuali perniagaan dengan Allah. Yaitu apa? 1 bisa menjadi 7, 7 menjadi 100. Berarti berapa? 700. Bahkan yudhaifu liman yasha. Allah lipat ganda. Subhanallah, luar biasa. Sahabat yang dimuliakan Allah, jadi ayat 185 dengan pesan, dengan tarbiyah Ramadan ini, agar kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Kemudian di ayat 186, yaitu la'allahum yarsyudun, agar kamu sekalian, yaitu atau agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi ketika kita ingin menuju derajat yang bertakwa, ini adalah sebuah pesan, sebuah harapan. Kita harus semangat untuk talabul ilmi, karena itu sebagai kunci. Yang kedua, tanamkan kita bukti syukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga, la'allahum yarsyudun, agar kita senantiasa berada terus dalam kebaikan, terus berada dalam kebenaran. Semangat kebaikan, semangat dalam kebenaran ini harus saling terus ada dalam diri kita. Agar supaya ada dalam diri kita, maka konsep dalam agama watawasau bil haq watawasau bisabr, kita harus saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam kebenaran. Bukan kita hanya menyampaikan kebenaran, tapi ketika orang lain mengingatkan, menasihati, kita tidak menerima. Sahabat yang dimuliakan Allah, itu pesan yang keempat. Kemudian pesan yang kelima, yaitu la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Artinya apa? Di ayat 187 ini, jadi ketakwaan, kebaikan, kesolehan bukan hanya milik diri kita. Kita sudah merasa puas dengan rajin kita ke masjid, sudah puas hatam berapa Al-Quran. Sementara anak kita, istri kita, saudara-saudara kita masih jauh dari Al-Quran. Artinya apa? Kebaikan, kesolehan itu harus kita tularkan kepada keluarga kita, saudara-saudara, agar betapa indahnya ketika kita berjamaah fi taatillah, keberjamaah dalam kebaikan, keberjamaah dalam ketakwaan. La'allahum yattaqun, mereka pun orang-orang yang jauh dari kita atau keluarga kita, agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Betapa sangat indah dalam Islam itu, konsepnya bukan kesolehan individual, tapi juga kesolehan sosial. Sahabat yang dimuliakan Allah, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, meridai kita,
menjadikan kita hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang pandai bersyukur, hamba-hamba yang istiqomah dalam kebaikan ketaatan, dan hamba-hamba yang memiliki spirit untuk senantiasa thalabul ilmi dalam kehidupan ini. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan mereka pun orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semuanya, termasuk kepada tim media. Mudah-mudahan menjadi amal soleh. Aku Lukada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.